Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muiz Afifah dengan NIM 215700009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai revitalisasi pendidikan vokasi. Menurut para ahli, Kelkos and Fitch, bahwa pengertian pendidikan kejuruan dikembangkan dari terjemah konsep vocational education atau pendidikan vokasi dan pendidikan ke dunia kerjaan, yang berarti suatu program pendidikan yang secara langsung dihubungkan dengan persiapan seseorang untuk memasuki dunia kerja atau untuk persiapan tambahan yang diperlukan dalam suatu karir. Lebih lanjut, menurut Fitch, pendidikan kejuruan diartikan sebagai pendidikan yang memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat bekerja guna menopang kehidupannya. Pendidikan vokasi merupakan program pendidikan yang dibuat untuk menunjang sumber daya manusia untuk penguasaan keahlian atau bidang tertentu. Ciri khas dari pendidikan vokasi adalah terfokusnya pembelajaran untuk peningkatan kemampuan. Di Indonesia, pada era revolusi industri 4.0, kebutuhan akan lulusan pendidikan vokasi yang unggul dan berintegritas sangat dicari. Dalam seleksi penerimaan kerja, seringkali perusahaan hanya memiliki beberapa saat pada ijazah dan akan lebih tertarik bertanya tentang kemampuan apa yang kita miliki atau apa yang bisa kita lakukan pada perusahaan tersebut. Tugas pendidikan kejuruan. Dari rumusan di atas mempunyai makna bahwa tugas pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya, mampu mandiri membuka usaha, mampu beradaptasi dengan cepat sesuai tuntutan teknologi, dan mampu berkompetisi. Secara substansial, pendidikan kejuruan bertugas membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan, wawasan, dan keterampilan di bidang industri yang baik, dan menguasai konsep-konsep engineering di industri. Pembahasan mengenai pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi erat kaitannya dengan perguruan tinggi. Pemerataan pendidikan non-formal menjadi pendidikan formal, salah satunya melalui pendidikan vokasi. Bagi yang masih asing dengan istilah ini, secara etimologis, vokasi berasal dari kata Latin yaitu vocer, yang berarti panggilan atau memanggil. Jika dikaitkan dengan bahasa Inggris, maka vocation yang berarti pekerjaan. Sehingga jika kita kerucutkan, maka istilah vokasi sendiri berarti panggilan untuk melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, maupun skill yang dimiliki. Nah, hubungannya dengan dunia pendidikan sendiri dikenal dengan istilah pendidikan vokasional, yang berarti pendidikan yang mengarahkan atau mempersiapkan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan tinggi di Indonesia sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 16 menyebutkan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Nah, kurikulum yang terdapat pada pendidikan vokasi berbanding terbalik dengan pada pendidikan akademik, yaitu terdiri atas 30% teori dan 70% praktek. Jenjang yang dimilikinya pun beragam, terdiri dari SMA, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana 1, Sarjana 2, dan Sarjana 3. Masalah yang sering dialami dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan vokasi menjadi pilihan kedua bagi siswa yang baru lulus dari SMK atau SMA, serta masih kurangnya jumlah perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah dalam bentuk kebijakan terhadap pendidikan vokasi mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Kurang optimalnya peran serta industri dalam pendidikan vokasi turut mempengaruhi kualitas lulusan pendidikan vokasi dalam beberapa tahun terakhir.
Peranan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi OIS di tengah perjalanan pendidikan vokasi untuk menyongsong dunia kerja yang terus berkembang. Hal ini diutamakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, berintegritas, dan relevan dengan tuntutan dunia kerja dan revolusi industri. Revitalisasi pendidikan vokasi diarahkan untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, tersedianya sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam jumlah memadai dan dengan keterampilan yang tepat bisa membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik dari investasi yang bisa menggerakkan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa program pengembangan profesional guru kejuruan diharapkan dapat diterapkan di seluruh sekolah dengan diuji cobakan pada guru SMK yang mengajar. Dengan program pengembangan ini bisa dipetakan guru yang layak disebut profesional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.